yang paling aneh. Apa nih? Kalau mau viral, joget-joget aja di TikTok gitu kan. Joget-joget aja di lampu merah. Di lampu merah. Mama itu cuman berkata, ya udah kalau misalnya kamu pengen kuliah, silahkan. Tapi mama nggak bisa jamin kalau bisa membiayai. Tapi aku yakin bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Apalagi niatnya baik. Yes. Kalau hal yang bagus dan menurut kamu punya kesempatan untuk bisa mencobanya, coba aja. Jangan mikirkan gagalnya. Pede aja dulu. Pede aja dulu. Insya Allah ada aja hasilnya. Ada aja hasilnya. Oh, iya. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi bersama aku Aini di obrolan kita. Yes, Poros Kalimantan. Selamat datang. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan. Kali ini aku datangan mahasiswa terinspiratif Amin. UIN Antasari, Amin. Banjarmasin, Nur Aini. Big applause. Oke deh, apa kabar deh? Alhamdulillah baik. Kayak apa jarak antara kota kamu ke sini? Parah aja. Alhamdulillah parah aja. Di Banjarmasin ke Banjarbaru. Kayak apa yang sudah Ikam lalui beberapa waktu ini menjadi mahasiswa terinspirasi itu dimulai dari apa? Dimulai dari mana? Dimulai dari keisengan. Awalnya tuh iseng-iseng aja. Oh iya, ini jadinya kisahnya dari pertama awal kenapa boleh jadi mana dari pertama awal? Oke. Awalnya itu ada lomba di fakultas, kampus ya. Kampus UIN Antasari Banjarmasin. Mengadakan lomba, beberapa lomba, dan ulun itu mengikuti orasi ilmiah sama syarhil Quran. Oh, oke. Pada saat itu lagi latihan di lokal fakultas dakwah. Terus tiba-tiba ada cutting yang nyeletuk. Apa tuh? Kayak apa tuh? Katanya ini lagi ada penobatan nominasi. Salah satunya mahasiswa terinspiratif. Ikutan deh. Ceritanya nanti sebagai Acil Pentol. Oh iya. Perjuangan Acil Pentol. Itu kayak pertunjukan, semi bertunjukan nggak atau kayak apa? Lagi latihan. Latihan. Belum lomba, lagi latihan kayak gitu. Pokoknya lagi bercanda-bercanda aja awalnya. Setelah pulang dari latihan tadi, kepikiran kok nggak dicoba. Emang kan pada saat itu dari sampai ke titik ini itu memang benar-benar perjuangan kayak gitu, dan semoga saja bisa menginspirasi sama teman-teman yang lain. Dicobalah untuk mendaftar untuk bisa nominasi mahasiswa terinspiratif. Pada saat itu ada berapa orang yang andil yang turut serta dalam pemilihan itu ya? Tidak diketahui. Oh, tidak diketahui. Jadi tertutup. Oh, jadi kayak dipantau aja udah ya. Tertutup. Gitu. Tapi kita mengirimkan beberapa persyaratan. Apa persyaratannya? Ya itu tadi. Yang pertama yaitu CV. Yang kedua ada esai tentang perjalanan hidup yang bisa menginspirasi. Piagam penghargaan non akademik sama akademik. Dan juga video dokumenter kehidupan tentang Aini kayak gitu. Itulah kenapa Aini membuat itu ya, kayak kayak perjalanan hidup yang sudah dilalui kayak itulah. Tapi sebenarnya ulun ngirimnya itu sejam sebelum ditutup. Waduh. Karena benar-benar nggak tahu, sebenarnya nggak tahu. Tapi karena yang tadi cutting ada yang mengucapkan hal tersebut, langsung menghubungi panitia, dan ternyata masih ada waktu 1 jam. Untuk esai itu emang udah pernah nulis di laptop. Oh gitu. Sebagai motivasi diri sendiri. Kalau misalnya lagi down langsung baca, oh ini loh perjalanan kehidupan aku. Masa harus bisa stop kayak gini, stuck dalam keadaan kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi sudah ada, tinggal direvisi sedikit aja. Udah ada. Alhamdulillah terselamatkan. CV ada, alhamdulillah. Terus piagam sama akademik sama non akademik alhamdulillah ada, dan sudah ada file khusus di laptop. Jadi tinggal dikirim-kirim aja. Oh iya, artinya sudah prepare dari awal lah itu lah. Terus juga ada video dokumenter itu karena aku tipe orang yang suka mendokumentasikan selalu apapun kegiatannya itu, jadi sudah ada tersimpan. Jadi tinggal dikirim walaupun 1 jam, alhamdulillah
ada kesempatannya. Yes. Kayak gitu. Keren. Iya. Kabarnya ini juga seorang juara 1 MTQ cuy. Juara 1 MTQ tingkat provinsi Kalsel pada 2018 lah. Iya. Habis itu juara 1 MSQ nasional di Universitas Yogyakarta. Iya, benar. Dan itu via online di Zoom. Di aplikasi Zoom. Itu se-Indonesia yang ikut atau gimana? Iya. Dari kalau nggak salah yang mengikuti itu 53. Ih, banyak juga ya, lumayan. Semua peserta itu di layar yang sama itu masing-masing 2 hari kalau nggak salah. 2 hari. Kami 2 hari. Masing-masing mempertontonkan, menunjukkan bagaimana cara membacanya. Iya. Boleh dong nanti sedikit-sedikit kita ini kan lah ya, kita presentasikan lah ya. Boleh ya. Sekarang deh. Ada pilihan surahnya, ada pilihan surahnya. Sari tilawah aja kali. Sari tilawah. Nah. Dapat lah. Iya. Ada awalnya aja gitu. Nggak, ada awalnya aja. Pokoknya bagian yang ini kayaknya cukup kayak gitu. Iya. Silakan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oke, nice. Cukup. Wah, luar biasa, itu menguras energi banget lah. Gitu. Lama enggak sih sebenarnya ya. Langsung dikagetkan. Langsung dikajuti karena enggak langsung dikajuti. Tidak ada persiapan sih sebenarnya. Kawan nikah ketawa pada video sana. Oke. Itu hal yang lama tidak terdengar, Ding. Yeah. Lama tidak terdengar dalam artian dulu kita ada program TPRI atau gimana sih, TPRI atau TV nasional itu kan, terus ada pembacaan Al-Qur'an di mukanya, terus ada sari tilawahnya. Dan itu kayak jadul banget. Dulu tuh rutin ditayangkan di TV kayak pasca maghrib atau pagi-pagi. Sekarang udah jarang banget. Dan kamu bisa itu loh. Apa itu belajar juga atau gimana? Otodidak sih sebenarnya. Otodidak. Dari banyak mendengar atau banyak membaca? Awalnya kan aku sendiri itu dari lulusan MAN 3 Banjarmasin. Terus di MAN 3 Banjarmasin itu ada ekskulnya Syarhil Quran. Oh, bagus. Nice. Jadi kami di situ ada latihannya juga, dan alhamdulillah dari situ juga banyak diikuti lomba-lomba. Dari situ lah. Wajar lah kamu juga lomba baca puisi tingkat kota lah. Lomba baca puisi pulang mana juara 2. Oke, nice. Intinya mencoba aja ya, Pak. Kamu senang ini dengan apa sih, kompetisi atau challenging kayak gitu ya, tantangan untuk ada motivasi apa di diri kamu, kenapa kamu harus andil terus di setiap perlombaan kayak gitu? Selagi ada kesempatan yang baik dan itu adalah hal yang positif, kenapa tidak dicoba? Gagal atau enggak itu belakangan. Walaupun nih ketika kita mengikuti kompetisi, gagal itu tidak akan menjadikan sebuah hal yang buruk dan tidak ada ruginya, karena kita bakalan menambah relasi, terus juga melihat seperti ini yang bagus kayak gitu. Nice quotes of the day. Nice quotes, nice. Habis itu, lomba orasi ini juara lah, kan juara 1 terus ya. Aku tuh sampai bingung mana yang ada juaranya gitu. Nah, juara 1 terus. Banyak yang ada juaranya juga. Banyak yang ada juaranya. Tapi kan tidak diperlihatkan. Iya. Dia juara semua. Oke, ini Deng, mungkin dalam Ikam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa, ada hal apa yang paling menjadi pelajaran bagi kehidupan? Mungkin keinginan kuat untuk bisa kuliah. Mungkin ya, karena kan aku sendiri bukan dari orang yang berada, bukan dari orang yang kaya raya kayak gitu. Jadi kuliah itu suatu hal yang istimewa bagi Aini. Karena itu salah satu keinginan juga setelah lulus dari MAN 3 Banjarmasin. Jadi pada saat itu setelah lulus dari MAN 3 Banjarmasin pengen kuliah, mama itu cuman berkata, ya udah kalau misalnya kamu pengen kuliah silahkan, tapi mama nggak bisa jamin kalau bisa membiayai. Tapi aku yakin bahwa setiap
ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Apalagi niatnya baik. Ya. Jadi dicobalah ikut tesnya, alhamdulillah lulus. Luluslah di UIN. Iya, luluslah di UIN. Maksudnya luluslah di UIN ya. Lulus tesnya di UIN. Pada saat itu mengambil Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Komunikasi Penyiaran Islam. Oh ya. Biar nggak ngebebanin orang tua. Iya. Ya, jadi ikutlah beasiswa bidik misi. Oh ya, kayak persisnya tuh. Bidik misi, banyak diurus-urus bla 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 bla. Tapi ternyata gagal. Awalnya gagal. Awalnya gagal. Berarti kan langsung berhasil juga lah. Nah, awalnya gagal dan di saat itu kayak ngerasa aduh, ini gimana ya? Gimana ya? Kayak gitu. Tapi itu apa kegagalan pertama dalam untuk urusan ini atau sudah beberapa kali gagal? Gagal mungkin kalau misalnya dikatakan gagal itu banyak juga beberapa hal kayak lomba aja nggak semuanya menang kan. Oh iya, jadi dulu akhirnya ada yang menang. Ya kayak itu walaupun ada. Artinya belajar menghadapi kegagalan dong. Oh iya, Eka mulai mendaftar beasiswa tadi. Tapi gagal. Nah, habis itu terus karena itu mencobalah cara yang lain, misalnya kayak jualan pentol. Nah itu yang tapi sebelum jualan pentol, aku jadi karyawan toko. Oh, karyawan apa? Karyawan toko. Sama itu. Oh, sama itu teman itu. Yang tidak mau masuk frame itu ya? Iya. Apa jualan apa? Karyawan toko apa yang dikerjakan maksudku? Ya, melayani pelanggan. Oke, gitu. Yang jualan. Retail kah? Retail 24 jam bukan? Enggak. Oh, toko ini kios aja, kios. Bisa dikatakan bukan toko bangunan kan ya? Bukan ya, bukan. Oh ya, sembako kayak itu apa keperluan harian kayak gitu. Jadi ya sudah terkumpul sedikit, terus juga alhamdulillah pada saat berarti ini kuliah sambil kerja jadinya? Kuliah sambil kerja dan alhamdulillah juga terbantu sama tiba-tiba aja alhamdulillah bapak ada rezeki. Dapat bonus dari tempat kerja bapak. Lah. Nah itu membantu juga pada saat itu. Terus dilanjutkan lagi jualan pentol karena tidak memungkinkan untuk kerja sebagai karyawan toko karena itu kan bentur waktunya. Karena kan gak mungkin ngatur kamu yang ngatur waktu kerjanya kan pasti ada bos lah yang ngatur gitu. Jadi carilah kerjaan yang bisa lebih fleksibel, yaitu jualan pentol. Jualan pentol. Tapi jualan pentol itu sebenarnya udah lama juga sih dari MAN 3. Dari sekolah udah jual pentol. Itu kayak kisahnya Ding, apakah Ikam gini loh, secara prosesnya. Kita beberkan secara prosesnya. Apakah Ikam menukar bahan-bahan mentahnya terus atau kayak apa tuh? Ada keluarga, bukan keluarga sih sebenarnya. Teman dekat mama tapi udah kayak keluarga banget. Jadi Sidin yang ngolah, aku yang jualan. Oke, memasarkan lah ya, menawarkan ke orang-orang. Jadi kalau misalnya istirahat, yang lain istirahat, aku jualan pentol. Jajan. Istirahat di kampus? Di sekolah. Kalau misalnya di sekolah, kalau di kampus itu online aja. Jadi sambil pergi ke kampus, sambil nganter pesanan. Dan itu Ikam melakukan? Karena apa Ding? Maksudnya secara pribadi orang lain teman saling kan ada melakukan itu dan Ikam kerja itu kan? Emang dari dulu suka jualan, dari SD pun udah jualan. Sudah terbentuk mental dagang itu lah. Yang penting dapat cuan. Nah, kayak gitu, dapat cuan. Oke, akhirnya berhasil nih, menghasilkan nih. Alhamdulillah. Sampai ke jadi mahasiswi terinspiratif. Nah, karena itulah ini ada cerita unik menariknya kayak gitu. Di mahasiswa terinspiratif itu kan pada saat dinobatkan sebagai nominasi mahasiswa terinspiratif, salah satu syaratnya kan tadi itu menceritakan hal yang bisa menginspirasi orang-orang. Yang aku ceritakan salah satunya adalah pengalaman aku jualan pentol, di antara pengalaman-pengalaman yang lainnya. Setelah penobatan itu kan ada dapat 3 nominasi. 3 nominasi dan kedua orang selain Aini itu luar biasa banget. Jadi nggak ada ekspektasi bahwa bakalan malah menang. Bakalan jadi yang dinobatkannya sebagai mahasiswa terinspiratif kayak gitu. Ternyata alhamdulillah atas izin Allah. Aini yang malah terpilih alhamdulillah kayak gitu. Setelah malam penobatan itu berselang beberapa hari masuk berita. Muncul artikel itu di Instagram. Yang followersnya itu puluhan lah, banyak lah pokoknya. Puluhan ini ribu. Jangan puluhan lah, semuanya. Banyak lah ya kayak gitu. Lumayan viral lah ya. Terus judulnya itu kalau nggak salah kurang lebih apa
apa ya? Pernah jualan pentol. Nur Aini Sabrina, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dinobatkan sebagai mahasiswa terinspiratif. Kurang lebih kayak gitu lah. Pokoknya kurang lebih pernah kayak jualan gitu. pentol ya lo. 5 perjalanan hidup mahasiswa terinspiratif Antasari Banjarmasin. Nah, kayak gitu. Terus diberikannya juga link menceritakan secara singkat perjalanan kehidupan ini. Cuman di captionnya itu kan nggak bisa diklik ya. Oh iya. Nah, terus juga captionnya itu terpenggal. Oh iya, terus. Jadi setengah-setengah. Terus juga banyak netizen yang kurang mau mencari informasi secara detailnya, langsung ngomentari. Jadi di situ kenapa jadi terinspiratifnya gitu kan? Kayak itu jadi banyak yang adu nasib. Terus juga ada yang kita paham bagaimana netizen menerima itu lah ya. Gitu lah. Tapi unik komentarnya. Rada-rada menyedihkan tapi rada nyesek juga. Salah satunya ada ngetek temannya misalnya, seharusnya ini yang jadi mahasiswa terinspiratif. Kada pakai bahasa Banjar, kada berjualan pentol menetap aja, tapi bu keliling sudah kemana-mana. Jadi ada lucu-lucu, banyak yang kayak gitu. Adu nasib lah pokoknya, paling banyak adu nasib. Terus ada juga yang paling aneh. Apa nih? Kalau mau viral, joget-joget aja di TikTok gitu kan? Joget-joget aja di lampu merah. Di lampu merah. Aini sendiri tidak pernah menginginkan, tidak pernah menyuruh orang minta diviralkan, minta dibuatkan berita. Emang tiba-tiba aja ada berita kayak gitu. Jadi bingung aja kenapa jadi ada orang yang ngomen kayak gitu. Ada juga yang bilang karena bungas aja ya. Karena faktor good looking ya. Ya kayak gitu. Tapi alhamdulillah berarti bungas. Berarti bungas aja disebut. Memang mungkin. Gak bisa dimungkin itu. Iya, alhamdulillah kayak gitu. Intinya kan ada yang senang, ada yang tidak senang itu wajar. Wajar banget. Apalagi kalau kamu udah mulai go public nih, udah mulai siap ditonton atau dilihat banyak orang nih. Wah udah siap-siap aja ke banyak haters nih. Itu. Kembalikan lagi karena itu kan hak setiap orang menilai. Mungkin karena dirinya belum pernah mengenal Aini, yang belum seperti berkawanan, belum berkawanan. Jadi ya. Padahal di luar studio mantih benar ya. Kenapa ini agak kurang nih? Babaruli ya. Agak kurang nih. Oke. Nice. Akhirnya jadilah itu mahasiswa terinspirasi tadi. Alhamdulillah. Apalagi prestasi atau hal-hal yang menyenangkan di kampus yang kamu dapatkan? Di kampus. Jadi kampus kan paling dekat nih. Aku nih menggali memorinya dekat nih. Sekarang kan alhamdulillah jadi penyiar. Jadi penyiar. Awal jadi penyiar itu karena ada loh penyiar di radio kampus atau kayak apa sih penyiar? Sekarang alhamdulillah penyiar di RRI Banjarmasin. Oh, jadi aku nih mengundang penyiar radio. Nice. Tapi pemula ya. Pemula banget ya, pemula banget. Oh iya. Nah, aku baru tahu nih. Oh, baru tahu. Iya udah, berarti udah tahu. Akhirnya tahu. Awalnya itu karena di Fakultas Dakwah itu ada menyediakan radio kayak dakwah kampus kayak itu radio untuk fakultas fakultas gitu. Terus awal mula banget gitu. Jadi mahasiswa maba ada suatu ruangan di lantai 3 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Lengkap banget. Kayak ini ruangan apa ya? Ruangan apa ini kayak penasaran. Oh, ternyata ruangan radio dan itu baru pertama kali ngelihat ruangan studio radio kayak gitu. Tiba-tiba aja langsung kayak seru kayaknya kalau misalnya jadi penyiar, selawatin lah. Allah masya Allah. Suatu saat aku bakal masuk ke studio ini. Dan beneran, alhamdulillah masuk ke studio. Itu pada saat itu lomba. Karena Fakultas Dakwah mengadakan lomba penyiar. Ikutlah, alhamdulillah juara 1. Nah, dari situ tiba-tiba aja salah satu kakak penyiar yang di Ravada, Ravada apa? Itu radionya, nama radionya. Nama radio. Ini juniornya Rini Dwi Mas Muda nih, nanti kamu lihat lah hari ini ya. Nanti aku kasih tahu. Pernah dengar sih nama pernah dengar, nanti aku kasih tahu Rini Dwi Mas Muda. Ketemu itu senior kamu tuh berarti. Nah, jadi setelah itu ada kakak penyiar yang KKN. Otomatis kan harus ada penggantinya. Karena pernah ikut lomba dan juara 1, alhamdulillah dipercayakan. Kamu menggantikan menggantikan KJJ pada saat itu, menggantikan KJJ 1 bulan aja, alhamdulillah. 1 bulan sudah berlangsung. Setelah itu
tidak ada lagi pekerjaan. Tidak ada lagi, maksudnya tidak bekerja tidak jadi penyiar, jadi penyiar hanya sekedar pentol, jadi acil pentol lagi. Itulah. Publik pulang jadi acil pentol lagi kayak gitu. Tiba-tiba langsung ada kepikiran mau ngajar juga. Oke. Tapi lanjut aja dulu. Mana urutannya? Jadi urutannya gimana ya? Habis itu balik jadi apa? Acil pentol. Acil pentol kebanyakan ya sebenarnya. Acil pentol. Ya, habis itu kayak bagi saya jadi. Yang nyiar aja deh dulu. Pokoknya karena gara-gara itu beberapa bulan kemudian ada tes seleksi di RRI Banjarmasin. Dan direkomendasikan 5 orang, salah satunya Aini. By recommended lah. Direkomendasikan dari fakultas 5 orang dan salah satunya Aini. Terus dari UNAM juga 5 orang. Yang diambil 2 orang. Dan salah satu yang berdua itu yang masuk lolos ke RRI Banjarmasin, Aini dan Kaholis pada saat itu. Iya. Berarti berjalanlah program itu sampai sekarang. Berarti Aini penyiar nih di RRI ini. Apa yang diisi programnya? Untuk saat ini karena Pro 2 Banjarmasin itu lebih ke anak muda, request terus juga lagu-lagu apa yang sedang tren kayak gitu. Informasi-informasi menarik. Mungkin seputar berita atau apa yang terjadi hari ini. Iya juga. Mengundang ada ini juga nggak ada mewawancarai siapa? Ada. Kelas interaktif ya namanya. Numpang-nampang biasanya nama programnya. Numpang-nampang, kelas inspiratif. Kayak gitu. Nanti kalau perlu ada rekomendasi bintang tamu ya kakak aja sana lah. Bisa. Rekomendasi bintang tamu. Gantian. Iya, harusnya kayak gitu tuh. Iya, betul banget. Tadi jadi ngajar juga. Jadi ngajar itu apa? Nah, mengajari. Ngajar les PAUD. Les PAUD. Nah, itu berbarengan nggak waktunya atau ada jeda waktu? Setelah dari Rapada kan udah selesai 1 bulan menggantikan KJJ di Rapada. Terus ada lamaran, maksudnya lamaran kerja gitu, lowongan kerja kayak gitu. Dicari guru privat PAUD, karena sebelumnya kan pernah ikut organisasi yang ngajar-ngajar kayak gitu. Jadi kenapa nggak dicoba juga? Karena waktunya ada. Apa karena kamu ada kecenderungan suka dengan anak-anak? Nah itu, karena itu. Awalnya kan ikut orang, itu sampai akhirnya alhamdulillah sekarang buka les privat PAUD atas nama Les privat PAUD atas nama ini. Nice. Jadi PAUD-nya, les privat PAUD-nya itu Camar. Tahu nggak Kak? Apa? Nah, kepanjangannya itu. Camar. Calon mertua Camar. Cahaya mata penyabar. Arti nama Nur Ain Sabrina. Iya makna dari nama. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Nice. Itu programnya apa? Mingguan atau setiap hari apa? 1 minggu itu 3 hari. Tapi fleksibel, menyesuaikan akunya kapan bisa. Nya 3 orang pengajarnya. Alhamdulillah. Aini, Naja, sama Dila. Jadi kami ganti-gantian. Ganti-gantian. Kalian yang ke tempat anak-anak atau anak-anak yang mendatangi di mana kalian? Kami yang ke tempat anak-anak. Ada 1 yang di rumah. Yang privat itu tadi. Di rumah Aini. Apa ding untuk kalau klasifikasi umurnya yang di PAUD lah. PAUD paling muda, paling anak-anak banget itu ada usia 3 tahun. Jadi yang diajarin pun bagaimana caranya belajar tapi sambil bermain. Karena ada kesukaan. Iya tadi karena ada kecenderungan suka sama anak-anak. Yang kedua karena teman-teman Aini itu kebanyakan dari jurusan PAUD. Masuk. Jadi belajar, jadi dari mereka-mereka apa yang mereka cari kan. Kayak gitu. Keren nih sudah juara ini itu. Masih belajar. Ukti soleha. Alhamdulillah. Ini calon menantu idaman nih jadi. Calon menantu. Iya lah, bicara soal itu lah. Apa? Kita bergeser ke asmara. Aduh. Tapi di umur kamu sekarang sudah pernah ada yang datang ke rumah untuk melamar kan sih? Lewat telepon ada. Lewat telepon ada. Ke Ikam atau ke Abah? Ke Mama. Ke Mama. Bukan lamaran kayaknya deh itu namanya. Atau mendatang. Sekedar mau serius. Konfirmasi. Pengen suka sama anaknya kayak gitu kayaknya. Tapi pernah 1 aduh takut di karena apa pakai sakan dulu. Misalnya itu sensitif kan kita potong. Ya udah. Jadi aku pernah ikut organisasi. Organisasi luar kampus.
Gak usah disebutin. Iya, oke, kenapa? Ternyata ada yang suka sama Aini, terus juga mamanya lihat sama Aini. Tiba-tiba aja setelah ngajar kan organisasinya itu ngajar anak-anak juga kayak gitu. Kayak diskusi gitu. Diskusi kayak gitu. Diskusi dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Mamanya malahan mamanya ibaratnya mau ini idamannya yang seperti apa, mau target nikahnya seperti apa. Iya bingung ya saya kenapa ini? Apa ini maksudnya? Sampai akhirnya bla 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 bla. Akhirnya langsung belak-belakan bahwa ada emang yang serius. Pasti anak sudah lakian lo. Iya nyata emang masa lesbi. Gak mungkin ya lesbi ya. Aduh saya normal, masih normal. Iya. Oke, aku bisa pahami itu, bisa pahami. Tapi lama udah itu. Udah lama. Berarti aku bisa menyebutkan kayak ini ding ya. Berarti kan bukan tipe lingkaran yang berpacaran. Jelas aja kan Win lagi pulang lah. Tapi ada sih? Apa nih? Sedang ada pasangan atau kan? Ini pembahasannya apa ya? Pribadi atau apa nih ya? Iya, pribadi lah. Berarti kita cut lah. Jangan kita singgung. Apa dulu? Oke, kita pindah masalah prestasi sudah. Ayo. Ketawa. Aduh. Indah bagi soal itu. Oke. Oh iya, dimakan dulu adanya. Iya. Supaya kita agak lembek lah. Kenyang ya, kena. Iya, agak kering juga. Minum aja deh. Ih, minumnya nggak ada ya? Ada dong, Nina. Kalau isi ulang. Tolong. Masuk YouTube. Tadi pengalaman. Udah, Oke. Mic-nya aman Kak, aman, tenang aja. Tenang. Gak di sini kok Kak. Tenang. Nah, lomba baca puisi orasi. Banyak banget ide juara kan, kita skip dulu, kita cari yang lain lagi. Apa tadi? Apa Kak? Keluarga kenapa Kak? Saat ini sudah 3. Apalagi? Oh ya, kamu termasuk membaca buku yang ini kada sih, yang rutin atau kamu harus mencari artikel? Enggak juga. Tapi jujur enggak. Oh, tapi informasi. Lebih suka mendengarkan. Berarti menonton, itu di podcast. Dapat di mana dari informasi itu dari YouTube? Dari YouTube. Boleh disebutkan nggak sih? Boleh dong. Biasanya 1%. Oh 1%. Apa suka. Materi-materi atau motivasi biasanya, sama juga sebagai bahan untuk siaran. Kan ada Pro 2 sharing. Iya. Pro 2 sharing. Oh mungkin dari situ juga akan menyerap pembenaran kata-kata kayak itulah, bagaimana cara ini berkalimat. Iya. Betul. Ada penyiar favorit atau ada artis atau seleb atau siapa nih yang kayaknya berbakat yang kamu suka kayak itu, yang terinspirasi darinya gitu? Kalau misalnya penyiar di Banjarmasin, Kak Maya. Kak Maya. Apa ini penyiar radio? Penyiar radio, luar biasa banget beliau. Seleb mungkin mau di Ayunda, Ustazah Oki, gitu lah. Kayak Okti Soleha. Oke, nice. Nah kalau tontonan deh? Tontonan? Kamu nonton apa? Nonton apa ya, yang podcast tadi 1% kayak gitu aja. Film? Masa yang pada suka? Film. Kalau film suka? Jarang sih, bukan penonton film. Bukan penonton film yang. Tapi bioskop pernah dong? Pernah. Terus. Oh iya, dengan rekannya itu ya? Iya, perempuan. Iya, dengan sahabat sejatinya itu lah. Apa ada film yang disuka? Apa ya? Mungkin yang pengen ditonton aja ya. Oh iya, berarti karena spesifik bila ada ini. Kalau misalnya biasanya kalau misalnya bestie aku Erika ngirimin, kita nonton ini, udah nonton. Bukan yang benar-benar ngikutin film. Sebentar, sebelum kita jauh sampai ke sana. Body kami sebenarnya makanan 2 aja kah? ada lingkaran pertemanan yang lain kan sih kayak itu nggak? Karena kan kayaknya nyanyi terus deh kayak gitu kan. Tapi memang ya ini paling inilah frekuensinya paling kode-kode sedikit paham. Jadi jangan nikah duluan ya. Oh itu lah, sudah ada kontrak. Nah, nanti kalau misalnya nikah kita barengan. Berbarengan, oke. Karena bestie saya satu udah nikah dan itu kerasa banget. Oh, asalnya trio lah. Enggak, kami berenam. Oh banyak juga ya? Tapi tipe orang yang
Beda-beda kesukaan, beda-beda gitu, hobi. Sulit untuk diajak jalan-jalan. Oh iya. Banyak larangan, banyak batasan, kayak gitu. Apa namanya? Lupa apa namanya? Protect. Apa? Iya, si parents. Hah? Apa? Apa tadi? Parents itu orang tua gitu kan? Orang tua gitu. Pokoknya kan? Itu banyak larangan dari orang tua. Ada istilahnya kayak itu? Aku belum tahu nih. Ya, Anak tahu. Street parents. Iya. Nanti aku cari istilah itu. Iya. Oke. Abis itu sisanya akhirnya yang paling cocok dengan inilah yang kemana-kemana. Paling cocok. Kami semuanya cocok. Kami semuanya solid. Tapi ini yang paling yang emang bisa diajak ke sana kemari kayak gitu ya. Erika sama Fitri. Dan Fitri udah dinikahi orang. Tapi masih kuliah. Oh ya sudah. Masih kuliah. Artinya di kampus ketemu aja ya loh. Cuma keluar aja kali. Dan pada saat ini sedang di fase berkembang biak ya. Kayak gitu. Hanya-hanya aja kan? Hanya-hanya aja ya? Baru hanya ya? Oke, paham. Nice. Iya, jadi kan kemarin itu dapat bunga, alhamdulillah. Pas yang lempar gitu? Sesi lempar buket kan, tapi nggak dilempar, langsung disamperin, dijulung langsung. Jadi yang nyambut siapa? Terharu. Nyambut Ikam? Iya dong. Harusnya Ikam dong yang karena nikah duluan kan? Nah iya, seharusnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia nikah duluan, berarti 2 kali. 2 kali ditinggal, 2 kali ditinggal kawan gitu lah. Nah, jangan. Kita barengan aja. Yes, iya. Oke lah. Mudah-mudahan terwujud. Iya. Oke. Apa ini? Apa lagi hal-hal yang menyenangkan dengan pertemanan Ikam di kampus? Kalau misalnya di kampus kayaknya sedikit yang akrab sih. Yang akrab sedikit lebih banyak di luar. Atau teman MTS sama Ya karena kalau di kampus ya urusan kuliah banget. Banyak yang udah sibuk masing-masing. Terus juga kemarin kan sempat corona, jadi itu berpengaruh benar lah dengan pengaruh banget. Dia kan bukan tipe pembaca novel kan? Adalah. Wah, padahal kakak penulis. Nanti kalau misalnya kalau aku ada buku kan ya Pak? Bisa. Iyalah. Tapi kan dia kan ya, belum baca kan ya? Pajangan. Kada. Ada masalah. Oke. Film sudah, film tadi ya tidak. Ikam ada hal yang menyenangkan di handphone kada, maksudnya kayak main game atau apa kayak itu? Kada. Gue juga ya. Berarti kamu berarti yang senang yang senang banget ya. Yang senang nonton ceramah. Ceramah Masya Allah. Iya dong. Amin. Kayaknya ya. Amin. Kayak Ustazah Oki kan pasti ditonton, dilihat. Sukanya mencari cuan. Nah, itu mencari cuan. Lebih kemana arahnya tuh? Membuat konten. Mencari cuan tadi ya, jualan pentol, ngajar, ya penyiar. Jadi ke arah sana. Oke, nice. Apa lagi yang bisa aku klik lagi? Kamera apa lagi lah? Kan jadi di demo semalam tuh jadi apa? Itu jadi reporter dadakan. Itu pas maba banget. Jadi kayak melaporkan apa yang terjadi di sana. Iya, melaporkan apa yang terjadi di sana dan dibantu sama Kisah. Apa tuh? Tahu nggak Kisah? Ya salah satu tim Teletubbies. Bukan Teletubbies, apa ya? Apa? Tommy. Content creator-nya. Tommy Kaganan. Kisah. Teletubbies ya. Aku yang kada tahu, kan aku cari tahu soal itu. Ya itu. Jangan merasa Ikam tuh kenapa kayak tahu sorangan lah kan. Aku yang kada tahu, jadi aku harus mencari tahu banyak tuh soal itu tuh. Iya gitu lah. Oke, musik ada yang disukai? Musik mungkin pop yang biasa aja. Populer itu yang sedang dipelajari juga di radio. Karena kan sebagai penyiar radio harus tahu tentang musik. Sampai sekarang masih belajar tentang musik lah. Main alat musik ada? Pianika mungkin ya. Jujuran serius? Pianika tapi yang mengheningkan cipta. Yang ini not belajar lah, not belajar. Oke. Apalagi di berapa menit nih? Iya. Mungkin rekomendasi nih Kak. Tips. Nah, karena aku suka bikin konten ya. Kesana aku arahnya konten motivasi. Itu kayak gitu, kayak baru banget sih. Tapi suka-suka aja. Kamu kan bikin ini kayak mengisi suara ya, voice over. Voice over. Itu rutin diulah atau baru mencoba atau
Kalau rutin enggak, kalau baru mencoba juga enggak juga sih. Cuman kayak kalau misalnya beberapa kali udah ada. Terus juga kayak di waktu yang kayak gabut-gabut lah, kayak gitu. Kalau misalnya ada moodnya rekam kayak gitu. Tapi yang cara yang bagusnya tuh kayak gimana sih, Kak? Belum tahu aku. Ya, aku anak tahu kan, nih. Kakak ini podcast kan. Kamu kira aku ini sudah kayak pro. Nih nyanyi aja. Nyanyi aja. Jadi aku tuh sama-sama belajar. Dan apalagi kamu juara nih. Jadi aku anak belajar dengan yang sudah pernah dinilai lah kan, sudah pernah berkompetisi. Itu. Sebenarnya kalau misalnya lomba-lomba itu, kalau menurut pemikiran Aini, kalau hal yang bagus dan menurut kamu punya kesempatan untuk bisa mencobanya, coba aja. Jangan mikirkan gagalnya. Pede aja dulu. Pede aja dulu. Insya Allah ada aja hasilnya. Ada aja hasilnya. Iya. Nice. Ada quotes of the day atau kata-kata bijak hari ini yang mungkin bisa ini sampaikan? Ya, jadi mungkin buat teman-teman semua, banyak kan yang membandingkan proses kita. Tidak perlu membandingkan diri kamu dengan orang lain, cukup bandingkan diri kamu yang sekarang dengan hari kemarin. Udah berapa persen sih melakukan perubahan yang lebih baik lagi, kayak gitu. Nice, keren. Kaget tidak? Ada kaget. Oke. Ulang supaya kaget. Jangan. Tidak perlu. Oke, kita sampai ke bagian ending ya. Iya. Ada hal yang belum kusentuh dan Ikam hendak menyampaikan ya gitu. Apa ya? Cerita sudah. Tentang juara kamu sudah aku singgung. Apa kira-kira? Jangan sekedar bermimpi, tapi bangunlah untuk mewujudkan mimpi-mimpi kamu. Nice, keren. Kita tepuk tangan dong, semuanya dong. Tepuk tangan. Ya, luar biasa. Oke, ini ada sesuatu yang entah masih menyenangkan atau tidak karena kita sudah sering memainkannya. Apa itu? Ini namanya kartu obrolan kita. Di sini ada kira kartu ramalan tadi. Bisa jadi. Karena ini akan mengaruhi kehidupan Ikam selanjutnya. Aduh, takut banget ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab. Kamu cari cara sendiri untuk menjawabnya, yang penting jujur. Atau kamu boleh memilih untuk bermain bersama kakak. Aduh, bermain apa? Jadi ini kita cabut sama-sama saling mempertanyakan gitu. Oh iya. Dengan pertanyaan yang ada di sini. Oke. Kamu cabut pilih 4 kartu. Nanti kakak juga pilih 4 kartu untuk kamu. Ya lo? Iya. Kayak apa tadi? Kamu pilih 4 kartu bersama seorang karena aku yang bacakan. Oh, kayak gitu. Dan begitu sebaliknya. Aku cuci dulu lah. 1 2 3. Oke. Karena aku ya. Takut banget loh. Oke, ini kamu kena yang bacakan. Kita gantian ya. Pertanyaan untuk Aini. Pertanyaan pertama. Aduh. Dek. Siapa teman kamu yang nggak mau ngalah dan pengen menang sendiri? Aduh, siapa ya? Ya udah paling aman. Erika. Biar paling aman, karena orangnya di sini. Ya udah. Erika Sukro. Ya. Dalam hal apa itu? Kadang untuk memilih sesuatu dia harus pilih dulu. Ini. Nikah. Oh, gitu. Ya. Kesana arahnya lah. Jadi kami nggak tahu jodoh kami siapa, nggak ada bayang-bayangan jodoh kami siapa. Pokoknya harus aku duluan yang nikah. Ngebet lah. Tahu. Gitu. Oke, untukku. Pernah nggak berkelahi karena alasan apa? Jadi pernah dong. Tapi itu masa-masa sekolah ya. SD berkelahi dalam fisik lah, fisik. Kalau berkelahi mulut lah itu lumrah aja, tiap hari pasti ada. Fisiknya gimana? Jambakan? Enggak kan? Smackdown loh. Ya kayak aja jambakan ya. Iya, beda lah. Enggak. Masalah paling masalah permainan waktu sekolah kayak sepak bola, berselisih paham kenapa menyledeng kayak itu kan. Urusan olahraga biasanya hubungan dengan masa lalu lah ya. Iya, itu aja. Masa yang belum dewasa. Sekarang kalau berkelahi fisik, wah bisa ada
hukumnya udah ada undang-undangnya, dia nggak bisa, bahaya. Bisa dituntut. Begitu Nona. Oke. Pertanyaan kedua untuk Nur Aini. Coba bisa dipahami betul? Bisa ya. Aduh. Kamu pernah di friendzonin sama siapa? Kenapa? Siapa kira? Kamu gak perlu nyebutkan nama, tapi kan bisa ngasih. Oh, anu kak. Nonton gak? Kakak tingkat. Iya bener banget. Hah? Maka aku misalnya aja tadi. Oh, kakak tingkat lah. Kakak tingkat. Tapi itu wajar sih, maksudnya dalam hari ini aku tidak menyatakan itu salah. Kayak ya mungkin kita ada pengharapan kali ya. Apa sih? Awalnya enggak. Aduh, ini jadi cerita. Oh iya. Iya. Tapi kok merasa nyaman kayak gitu lah. Awalnya nyambung gitu kan. Nah, bisa jadi karena beliau karena kan kakak tingkat. Selalu ada lah ibaratnya. Tapi ketika sudah mulai ada rasa-rasa nih ya, tiba-tiba hilang gitu. Kok berubah gitu. Tiba-tiba dianggap kakak adek. Tapi bukan friendzone ya namanya ya? Iya, sama friendzone juga. Kurang lebih lah ya. Kan itu fenomena dalam intinya sebuah permainan. Ya, dalam pendewasaan. Nggak apa-apa. Tadi pertanyaan siapa? Hah? Pertanyaanku ya? Iya, sekarang kalian. Apa tuh nih? Kalau kamu mergokin pacar teman kamu selingkuh, apa yang kamu lakuin? Tidak melakukan apa-apa. Oh, diam saja. Kalau misalnya diam saja itu berarti ada perasaan bersalah nggak sih kak? Ada perasaan. Karena menyembunyikan suatu hal yang sebenarnya ada perasaan untuk menyelamatkan kondisi yang akan meledak gitu. Itu aja sih. Satu sisi kan teman ya. Jadi gimana? Tolong tidak jangan diperpanjang lagi. Oh yaudah. Oh berarti ini pernah terjadi ya? Iya itulah. Kayak ya sudah ya, aku kayak kada perlu tahu lagi lah, kayak gitu aja. Gitu loh cuy. Oke lah. Oh ya, pertanyaan untuk kamu ya. Oke, next question untuk Nur Aini. Kamu pernah bohong tentang hal apa aja? Kamu pernah bohong tentang hal apa aja? Apa ya? Entah mungkin karena terlalu banyak. Iya. Enggak. Apa ya? Jangan kira kebohongan itu suatu yang negatif loh. Ada positifnya juga. Ngeles ya? Ngeles. Melakukan pembenaran. Mungkin bohong apa ya? Bohong dalam hal kebaikan atau iya, selalu seperti itu. Selalu itu klise banget itu. Tapi kalau misalnya kita memberikan kejutan sama teman-teman kan ada kebohongan-kebohongan, tapi kan ujungnya untuk ya, kebaikan kayak ala-ala gitu. prank lah ya. Kalau misalnya bohong, mungkin bohong kecil-kecil kayak oh iya, ini sama bestie saya juga. Apa tuh? Ini berbohong banget ya. Bukan bohong sih. Apa ya? Jadi kami itu jalan-jalan ke BJB. Ini jalan ke BJB. Jalan ke Banjarbaru. Menurut kami itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Karena kami ini daerahnya Banjarmasin aja. Oh, saking jarangnya keluar dari kota lah. Jadi ke Banjarbaru itu wilayah terjauh ibaratnya. Malah. Baru-baru aja terjadi. Jadi kami itu izin ke orang tua, pengen jalan-jalan aja, terus ngambil uang di ATM, ATM-nya di Banjarbaru. Oh, dengan alasan itu kan? Iya. Padahal ATM-nya di Banjarbaru. Iya, paham. Orang tua taunya ATM, ATM. Ya sudah ATM aja. Kira ATM di Banjarmasin. Kan kada berdusta juga mah. Iya, sebenarnya berdusta gitu. Iya, bagus lah caranya. Kita bisa. Semoga orang tua saya dan orang tua Rika tidak melihat. Iya. Oke, Nur Aini, last question untuk Nur Aini. Tadi siapa? Aku nih. Oh iya. Aku agak blank. Apa reaksi kamu kalau pacar kamu bilang dia suka sama sahabat kamu? Waduh. Aduh. Anggap waktu pacaran lah berarti lah. Oh berarti ini. Aku sudah ada pacaran lagi. Prihatin kan? Iya, terus prihatin lah. Iya. Sudah berumah tangga. Oh iya. Habis itu apa tadi pertanyaannya? Apa tadi pertanyaannya? Apa reaksi kamu kalau pacar kamu bilang dia suka sama sahabat kamu? Waduh, bingung reaksiku kayak apa lah. Mungkin tidak akan bereaksi apa-apa. Oh ya sudah, mau ninya aja udah kayak. Kayak rela kayaknya. Kayak gitu. Iya, berarti udah kalau tulus, kada bujur-bujur berarti kan gitu. Benar. Iya, harusnya kayak itu tapi kan pernah menemui. Iya.
karena Tapi kan pernah kayak mengalami reaksi lah. kayak itu. Oke. Oke, last question ya untuk Aini ya. Aini, momen memalukan apa yang pernah kamu upload ke sosial media? Mungkin pada saat zaman-zaman alay kayaknya. Alay seperti apa? Seperti foto B612. Oh kayak gitu. Oh era-era itu ya. Gimana mau? Yang fotonya luar biasa filternya sampai nggak kelihatan lagi sampai hidungnya glowing, kayak gitu. Ada bintang-bintang mengkilat-mengkilat. Terus juga pernah entah kenapa kayak gitu ya. Entah kenapa bisa-bisanya upload itu apa namanya itu ya? Batu akik. Batu akik lah. Kenapa kamu posting batu akik? Makanya. Tapi kenapa? Iya kenapa? Tahu. Mungkin karena waktu itu tren. Ya loh. Oke, misalnya alhamdulillah sudah segini koleksi aku. Tapi bukan karena jualan juga waktu itu. Enggak. Cuma posting aja udah. Kan tahu juga kenapa ya. Oke. Oh ya terakhir. Oke, last. Siapa mantan kamu yang paling susah dilupain? Waduh. Waduh, ngalih masa mantannya. Aduh, maka sudah kenapa? begini. Ya itulah. Ya karena mungkin karena pertama. Nah, itu aja. Gimana itu ya? Ya kali itu. Cari aman. Iya, itu paling aman. Itu paling aman. Ya, jawabannya itu aja. Oke, bisa terima ya. Bisa terima, baik. Oke, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita kali ini bersama Nur Aini, salah satu mahasiswi terinspirasi, terinspiratif di Winsari. Amin. Sampai berjumpa lagi di Okito selanjutnya, dan saya pamit, saya Ananda Perdana Anwar dan saya Nur Aini Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So now I gotta say goodbye.